Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanto. Saya peserta PPG dari MA Darul Ulum Binaun Singgahan Tuban dengan LPTK UIN Malang. Baiklah para penguji, kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi Daulah Bani Umayyah. Langsung saja kita akan masuk ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan barokah. Ada satu yang sakit ya. Muhammad Saiful Aziz, sakit apa? Sakit perut. Terus minta Nuruzak. Oke, baiklah. Langsung saja. Seperti yang telah kita pelajari kemarin, yaitu Khulafaur Rasyidin. Pada pembelajaran kali ini kita akan pelajari tentang Bani Umayyah. Pada pembelajaran ini saya akan menggunakan metode discovery learning, di mana kalian nanti akan mencari informasi sendiri-sendiri melalui internet, boleh, buku yang relevan dengan LKS itu juga boleh. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian itu bisa meneladani semangat juang dari khalifah-khalifah Bani Umayyah, baik dari pendiriannya, terus masa-masa keemasannya, sampai masa Bani Umayyah itu akan runtuh. Ya, bagaimana cara mereka menahan keruntuhan itu? Langsung saja kita perhatikan video yang akan saya putarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Bani Umayyah. Pengertian beberapa istilah dalam pembahasan Bani Umayyah. Yang pertama, dinasti. Dinasti adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Misalkan saja, kala waktu itu adalah di Jazirah Arab. Terus istilah yang kedua adalah Bani. Bani ini sebutan keluarga keturunan dari seseorang tokoh yang terkenal. Misalkan saja Bani Umayyah, Bani Hasyim, terus Bani Abbasiyah, dan lain sebagainya. Terus Umayyah, yaitu seorang tokoh dari suku Quraisy yang berkuasa di Mekah. Dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah atau lebih kita kenal dengan dinasti Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Walaupun nanti pada periode berikutnya Bani Umayyah juga berpindah pemerintahannya di kota Andalusia. Namun pada kesempatan ini saya menyampaikan bahasan
di Damaskus dulu. Nama dinasti Bani Umayyah ini dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdus Syam. Ini adalah kakek buyut dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan pendiri dari Bani Umayyah. Namun dia menisbatkan kekhalifahannya kepada kakek buyutnya, yaitu Umayyah bin Abdus Syam. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Kalau dilihat dari sejarahnya, Bani Umayyah ini berdiri dengan ditandai berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang dalam sejarah Islam kita kenal kalau Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lah, masa Khulafaur Rasyidin ini berakhir. Terus konflik semenjak wafatnya Utsman bin Affan ini juga menjadi faktor bisa berdirinya Daulah Bani Umayyah. Yang berikutnya terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, ditambah lagi dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib ini sebagai pamungkas atau Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Masih dilanjutkan dengan konflik Hasan bin Husain. Masih dilanjutkan dengan konflik Hasan dan Husain versus Muawiyah. Terus terbunuhnya Imam Husain di Karbala, yang dalam sejarah Islam dikenal dengan tragedi Karbala. Kemudian adanya perjanjian Madain. Nah, ini menjadi faktor-faktor besar bisa berdirinya Daulah Umayyah. Namun, banyak yang bertanya-tanya, apa itu perjanjian Madain? Perjanjian Madain ini adalah perjanjian antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada 4 pokok atau 4 isi perjanjian Madain. Yang pertama, agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Irak. Isi yang kedua, pemilihan atau pengangkatan khalifah selanjutnya harus diserahkan kembali kepada musyawarah kaum muslimin. Nah, memang dalam Islam itu dulu diajarkan ketika memilih seorang pemimpin itu harus melalui musyawarah atau demokrasi. Yang ketiga, isi dari perjanjian Madain yaitu agar pajak tanah negeri Ahwas diberikan kepada Hasan setiap tahun. Terus yang terakhir isinya, Muawiyah harus membayar Husain sebesar 2 juta dirham. Demikian tadi perjanjian Madain. Sekarang karena pembahasannya ini terlalu panjang dan materi ini sangat cocok ketika kita gunakan untuk metode discovery learning, maka peserta didik akan saya bentuk menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Dengan pembahasan yang pertama, perjalanan sejarah kekhalifahan. Jadi diceritakan atau ditelusuri, digali sejarahnya, bagaimana perjalanan sejarah kekhalifahan Bani Umayyah. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, nama-nama khalifah Bani Umayyah ini dicari tahu. Ini nanti ada 14 nama khalifah. Di situ ada yang pendirinya siapa, masa kejayaannya dipegang siapa, terus khalifah terakhirnya siapa. Kemudian kelompok berikutnya bertemakan masa keemasan. Memang setiap daulah itu pasti punya masa keemasan,
karena ini berbentuk kerajaan. Lah ini dipegang oleh siapa? Ini tolong nanti dicari tahu. Berikutnya kelompok dengan bahasan prestasi Bani Umayyah. Selama menjabat atau memerintah kaum muslimin 90 tahun itu pasti punya prestasi. Silahkan ini dicari. Apa saja prestasi Bani Umayyah? Terus bahasan yang terakhir, kemunduran Bani Umayyah. Kita cari tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kok Bani Umayyah itu bisa mundur. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan dan tugas-tugas yang ada di dalam materi ini. Dan dari saya pribadi, apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qauli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang sudah saya jelaskan. Sekarang kalian saya bagi menjadi 5 kelompok, yang masing-masing kelompok memiliki tugas yaitu mencari informasi tentang materi ini. Kelompok 1, perjalanan sejarah kekhalifahan Bani Umayyah. Terus yang kedua, khalifah Bani Umayyah. Jadi kalian mencari nama-nama khalifah Bani Umayyah dibaca. Itu ada 14 khalifah itu. Terus yang ketiga, masa keemasan Bani Umayyah. Ini kelompok ketiga. Di situ kamu jelaskan bagaimana sih kejadian-kejadian pada keemasan Bani Umayyah. Apa saja yang dicapai pada keemasan Bani Umayyah. Terus siapa pemimpin pada masa kejayaan atau keemasan Bani Umayyah. Terus prestasi Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah yang ada 14 khalifah itu menjalankan pemerintahan sebanyak 90 tahun. Itu ada prestasi-prestasi yang dicapai apa saja. Kemudian kemunduran Bani Umayyah itu ada faktornya. Silakan nanti dicari apa faktor yang menyebabkan kok Bani Umayyah itu bisa mundur dan akhirnya nanti runtuh. Oke, silakan dicari sekarang. Silakan bentuk kelompok. Baiklah, setelah kalian tadi diskusi, sekarang saatnya untuk kita presentasi. Jadi masing-masing perwakilan dari kelompok diskusi memberikan perwakilannya untuk presentasi. Untuk yang pertama dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 saya persilakan untuk berdiri dan presentasi hasil diskusinya. Kelompok 1 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Dinasti Bani Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Bani Umayyah itu didirikan pada tahun 661 Masehi yang berpusat di Damaskus atau Suriah. Berlangsung selama 90 tahun di bawah pimpinan 14 khalifah. Jadi khalifah Bani Umayyah itu ada 14 khalifah ya. Terus kemudian masa kejayaan Bani Umayyah itu terjadi pada khalifah Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. Terus kemajuan yang dicapai itu meluasnya wilayah, keberhasilan ekspansi. Yang keberhasilan ekspansi ini didukung oleh panglima perang yang cakap seperti halnya Qutaibah bin Muslim. Sudah, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dan akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Kepada perwakilan kelompok 2, silakan berdiri dan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjanah dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu nama-nama khalifah Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah dari tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Yang kedua adalah Yazid dari tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga adalah Muawiyah dari tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat adalah Marwani dari tahun 46 sampai 65 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima adalah Abdul Malik bin Marwan dari tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 75 Masehi. Yang keenam adalah Al-Walid dari tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh adalah Sulaiman bin Abdul Malik dari tahun 96 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada presentator kelompok 3, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Nafiatus Solihah. Saya dari kelompok 3. Masa kejayaan Bani Umayyah itu ketika dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid I. Khalifah yang ke-6 yang berkuasa pada
kelompok kami jika ada yang kata yang salah yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan presentator kelompok 3. Kini saatnya untuk kelompok 4 memberikan perwakilannya maju atau berdiri untuk presentasi. Pada perwakilan kelompok 4 saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan prestasi Bani Umayyah. Ilmu pengetahuan, perkembangan di bidang ilmu kedokteran, ilmu pasti, filsafat, astronomi, geografi, sejarah bahasa, dan sebagainya. Itu salah satunya prestasi Bani Umayyah. Selain itu ada juga kota-kota pusat pengembangan iptek di Damaskus, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, Cordoba, dan Grenada. Yang ketiga, pembentukan dinas pos. Salah satunya. Yang keempat, mencetak mata uang. Yang kelima, pemberlakuan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Yang keenam, membangun infrastruktur panti-panti untuk orang cacat, jalan raya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintah, dan masjid-masjid yang megah. Itulah prestasi Bani Umayyah. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi adalah penampilan presentator kelompok 4 dan sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Untuk kelompok 5 saya persilahkan untuk berdiri perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya dalam pembelajaran Discovery Learning ini. Silakan perwakilan kelompok 5 untuk berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Muslimawati. Saya mewakili dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang kemunduran Bani Umayyah. Faktor-faktor penyebab runtuhnya Bani Umayyah itu ada beberapa faktor. Yang pertama, pergantian khalifah mengalami penyelewengan dari sistem musyawarah Islam diganti dengan sistem kerajaan. Terus, yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak lepas dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa asli. Terus selanjutnya ada pertentangan antara suku Arabian Utara atau Bani Qais dan Arabian Selatan atau Bani Qaf yang makin meruncing. Selanjutnya menyalahi perjanjian Madain antara Muawiyah dan Hasan bin Ali. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Bani Umayyah ini juga memberikan sumbangsi yang luar biasa sekali kepada berjalannya pemerintahan Islam. Termasuk mereka juga memberikan kontribusi kepada perluasan wilayah. Jadi sampai itu Mesir dan lain sebagainya itu. Nah, ini adalah termasuk perluasan wilayah yang dicapai pada masa Bani Umayyah. Terus dalam bidang kedokteran, mereka juga memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk kehidupan umat Islam. Membangun pabrik-pabrik, perbaikan jalan-jalan, ini adalah infrastruktur yang dicapai pada masa Bani Umayyah. Oke, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah kita bahas dan kalian sudah melakukan metode discovery learning, yaitu
suatu metode yang mana peserta didik itu harus mencari sumber-sumber pembelajaran atau informasi tersendiri. Ini tadi sudah kalian lakukan. Dan sekarang saatnya yaitu refleksi. Jadi yang perlu direfleksi dari materi ini apa? Yang pertama adalah sejarah berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah. Terus yang keduanya masa keemasan Khalifah Bani Umayyah. Yang ketiga prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Bani Umayyah. Dan yang terakhir kemunduran, faktor-faktor atau kemunduran yang menyebabkan runtuhnya daulah Bani Umayyah. Demikian tadi yang bisa kita ambil refleksi dari materi ini. Dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang daulah Bani Abbasiyah. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai berjumpa pada minggu depan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.